Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Hajar Zakiah dari SDN Lingga Jaya, Kecamatan Salopa, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya, Bapak Aceng Permana SPDI. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Lingga Jaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti Bapak masuk ke kelas atau saya mengobservasi Bapak di kelas untuk supervisi kelas. Adapun tujuan untuk supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan untuk tujuan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bapak nanti mengajar di kelas, dan juga agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dan dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Baik Bu. Nah Pak, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan. Di antaranya, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rancangan yang saya tuliskan Bu, Ya. pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Ya. Kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Yang terakhir, yang kelima, dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu menyanyikan lagu yang bertangga nada mayor. Itulah Bu tujuan yang saya tulis. Baik Pak, berarti ada 5 ya Pak ya yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang mana yang ingin Bapak untuk nanti saya observasi? Baik, ada 2 Bu, Ya. di aspek pengetahuan dan area keterampilan, yaitu mampu menyebutkan organ pernapasan pada manusia Ya. dan bisa menyanyikan lagu yang bertangga nada mayor. Ya. Baik Pak, saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan Bapak di kelas, apa strateginya, model pembelajarannya seperti apa, dan juga metodenya seperti apa. Baik, strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Modelnya PBL, yaitu Problem Based Learning, dan metodenya ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya Pak, bagus sekali. Dan untuk media pembelajarannya, kira-kira apa yang akan Bapak gunakan nanti? Yang saya akan gunakan nanti adalah yang pertama LKPD, yang kedua buku pembelajaran, yang ketiga adalah ada gambar artikel serta ada laptop. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Sampai ketemu besok di kelas ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, halaman mana hal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kalian di pagi ini kelihatannya sudah ceria sekali. Kelihatan dari wajahnya, dari senyumnya, pasti kalian
Sudah sarapan semuanya? Ya, terima kasih. Coba kalian lihat di samping ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Mohon dipimpin ke depan ketua kelasnya. Coba disiapkan. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Konsentrasi. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme kita, mari sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya mohon untuk berdiri. Terima kasih buat Mila. Untuk melakukan pembiasaan kita setiap hari, silakan mengambil buku bacaannya yang ada di lemari. Silakan untuk kelompok bisa mengambil ke dalam lemari. Pak Uji, diambil kelompok 1, ambil bukunya. Kelompok 2, Iki, bagi. Silakan dibaca selama 10 menit. Dibaca bukunya semuanya. Silakan dibaca, jangan ada yang melamun. Silakan 20 menit. Silakan bukunya dikumpulkan kembali, tandakan ke lemari. Nah, masih ingatkah pelajaran yang kemarin? Tentang apa kemarin? Ya, sistem pernapasan pada hewan. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan organ pernapasan yang akan kita pelajari saat ini dan kemarin kita sudah mengulasnya. Silakan dinyanyikan secara bersama-sama. Di komando 1, 2, 3. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyanyikan lagu tentang organ pernapasan.
Silakan kalian buka buku kalian untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, silakan dibuka bukunya. Dipersiapkan. Tujuan pembelajaran hari ini kita dituntut dengan menggali informasi dari teks bacaan. Kita mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya dengan membaca teks kita mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan ada apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Seterusnya, dengan menyimak penjelasan dan mengamati teks informasi, kita mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Untuk itu, kalian harus mempersiapkan apa yang akan hari ini diperlukan. Marilah kita buka buku pelajarannya. Silakan, ada di halaman berapa? Iya. Silakan dilihat. Konsentrasi. Coba kalian lihat ke depan semuanya, amati, ada gambar di papan tulis. Ini tentang makhluk hidup, di mana makhluk hidup tersebut bisa hidup karena dia bernapas. Kita menghirup apa? Udara yang bersih. Lalu mengeluarkan apa? CO2, yaitu karbon dioksida. Semua makhluk hidup, baik hewan, manusia, tumbuhan, itu semuanya memerlukan oksigen. Oksigen itu diperoleh dari alam. Apa kita harus bayar atau tidak? Tidak, gratis. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga dan merawat supaya bagaimana agar udara tetap bersih. Ada yang tahu ciri-ciri udara yang bersih? Tidak Elma, tidak berapa? Tidak berbau. Ada yang lagi yang tahu ciri-ciri udara yang bersih? Udara yang bersih yaitu yang tadi dibilang tidak berbau. Ya, itu ciri-ciri salah satu udara yang bersih. Kita sebagai manusia bernapas untuk memasukkan apa? Oksigen bersih. Tapi maaf ya, kita bisa setiap hari membersihkan hidung kita dari kotoran. Suka ada yang membersihkan kotoran dari hidung kita? Ada yang pernah tuh? Yang pernah? Iya, Kusmawan pernah? Ada apa? Ada kotoran. Itu adalah udara yang tersaring oleh bulu-bulu hidung yang kita miliki. Rambut-rambut itu berfungsi sekali lagi untuk apa? Menyaring udara yang masuk ke dalam paru. Ya. Selanjutnya ada paring. Paring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pernapasan pada ada di buku. Silakan lihat laring atau yang dinamakan ruang rawan. Kita dapat memegangnya. Di sini ada yang menonjol. Itu namanya jakun. Jakun itu adalah susunan tulang rawan yang dinamakan lari. Lari dapat
bagian belakang laring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan. Ada berapa susunan tulang rawannya? Ada 9. Yang selanjutnya kita masuk lagi ke trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan yang kita kenal yaitu dengan batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk yang terbawa oleh oksigen yang kita hirup lewat hidung tadi. Selanjutnya diteruskan ke bronkus. Ada yang tahu bronkus? Bronkus, silakan. Ada yang tahu bronkus? Okta, tolong bronkus itu apa? Bronkus itu apa? Lihat di bukunya kelompok lain. Apa itu bronkus? Bronkus merupakan percabangan dari apa? Dari trakea serta terdiri atas apa? Ada yang tahu? Atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kita tidak dapat melihat dengan mata karena berada di dalam tubuh. Ya, itu yang dinamakan apa barusan? Bronkus. Selanjutnya setelah bronkus ada apa? Kelompok lain? Bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari apa? Dari ya. Itu semua masuk yang terakhir ke alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru. Karena alat pernapasan manusia adalah disebut paru. Paru-paru itu tempat pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida. Udara yang masuk segar, yang keluar ada baunya. Karena di dalam paru-paru kita terjadi pertukaran antara O2 dan CO2. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Ingat sekali lagi, alveolus dikelilingi oleh apa? Kapiler darah. Ya. Alveolus berbentuk seperti buah apa? Yang manis rasanya seperti buah apa? Buah anggur. Ya. Kita bisa melihat bagaimana di sini yang namanya seperti buah anggur itu apa? Apa? Tadi Bapak sebutkan mulai tekan geri. Yang pertama ada yang namanya hidung. Coba baca sama-sama. Isra, hidung, coba dibaca hidung, yang lain dengarkan. Ya, intinya hidung itu adalah susunan yang pertama dalam organ pernapasan manusia. Di dalam hidung terdapat apa? Terdapat apa, Jidan? Bulu. Bulu-bulu tersebut dirancang khusus
untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Ya, selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung, sehingga udara yang masuk terasa segar. Ada yang ditanyakan tentang hidung? Ada yang ditanyakan? Mengerti? Konsentrasi. Lanjut. Oke. Yang kedua adalah paring. Paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan seluruh pernapasan pada bagian belakang. Coba Idam baca, apa itu paring? Paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan, saluran pencernaan pada bagian belakang. Ya, paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Setelah paring dilakukan ke paring. Paring ada di bagian mana? Ada di bagian? Lihat, laring. Laring atau disebut apa? Tadi jantung. Kita bisa memegangnya. Ada di bagian mana? Ini merupakan jantung. Di dalam jantung terdapat apa? 9 susunan tulang rawa. Kita lihat dalam papan tulis laring atau jantung terdapat di bagian belakang paring. Lihat, ada di bagian belakang paring, ada di bagian depan. Paring ini merupakan susunan dari berapa tulang rawan? 9 tulang rawan. Ada yang ditanyakan tentang paring dan laring? Tidak. Kita lanjut yang ke nomor berapa? Nomor 4. Di nomor 4 ada namanya apa? Trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Lihat, mana batang tenggorokan teh? Di sini ada yang namanya trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang terlihat jelas di dalam gambar seperti apa? Seperti pipa, ya, pipa yang punya leher. Itu dinamakan trakea. Di situ disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu dan apa? Bakteri. Berarti lewat saluran mulut. Udara yang keluar tidak melalui hidung lagi, tetapi melalui mulut yang sudah menjadi karbon dioksida. Selanjutnya ada bronkus. Coba Kiki baca bronkus itu apa? Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Iya, betul. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Itu yang disebut dengan bronkeus. Lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ada apa? Nomor 6 bronkeolus. Apa bronkeolus itu? Iya, bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Dilanjutkan ada alveolus terdapat di dalam paru-paru. Paru-paru dapat terlihat jelas. Ini adalah gambar paru.
paru merupakan tempat terjadinya pertukaran apa? Tadi pertukaran apa? O2 dan karbon dioksida. Itu terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di dalam paru. Alveolus dikelilingi oleh kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Tahu buah anggur? Bagaimana rasanya? Manis. Ya. Itu tentang sedikit penjelasan mengenai sistem pernapasan pada organ manusia. Bapak sekarang akan memberi tugas kepada kalian, akan ditulis di dalam kertas buku, dikerjakan tugas dari Bapak dengan memakai kata apa terkait pertanyaan yang ada dalam papan tulis. Silakan kalian kerjakan dalam buku tugas kalian yang sudah ada, yaitu dari bacaan tadi buat pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silakan tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya yang menanyakan tentang organ pernapasan. Paham kalian? Silakan. Di sini ada berapa kelompok? Kelompok 1 cu. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silakan kalian bekerja sama. Setiap kelompok jawabannya bisa berbeda-beda dengan memakai kata apa. Lalu kata apa lagi? Di mana? Ya, silakan kalian buat pertanyaan serta jawabannya sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silakan buat garis yang lurus dengan membukukan nomor kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Silakan di buku yang sudah diberikan oleh Bapak. Kalau pertanyaannya silakan sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan di halaman 16. Kelompok berapa ini? 3. Silakan kelompok 3 oleh satu orang tulis yang ada di buku. Bukunya mana? Ya, sudah? Ya, silakan presentasikan ke depan tiap kelompok. Kelompok 1 silakan ke depan. Semuanya mohon perhatiannya. Lihat, teman kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Yang lain dengarkan, silakan dibacakan oleh yang bersangkutan. Jawabannya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Hasil diskusi. Apa fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung? Jawabannya, rambut yang terdapat di rongga hidung berfungsi menangkap udara. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kesimpulan dari hasil presentasi teman-teman kita di depan, yaitu yang pertama dari kelompok 1, pertanyaannya apa saja organ pernapasan pada manusia? Yang pertama, hidung. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ada lagi? Alveolus. Ya. Yang kedua dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya apa?
Fungsi rambut yang terdapat di rongga hidung. Rambut apa fungsinya? Berfungsi menangkap kotoran atau menyaring kotoran yang terbawa bersama udara. Itu adanya di bagian hidung. Jelas? Sudah jelas? Silakan dikumpulkan tiap kelompok hasil kerja kalian. 5. Kelompok lain? Kelompok yang lain? Selanjutnya kita akan merasakan bagaimana pernapasan kita apabila kita sudah bekerja. Apa yang kita rasakan pernapasan kita? Bernapas dengan kencang. Itu hampir menghirup udara sekitar 3 liter per menit. Kita sedang tidur, kita cuma membutuhkan setengah liter udara untuk dihirup. Kenapa ada perbedaannya? Karena kita sudah melakukan kontak fisik sehingga kita bisa menghabiskan pernapasan beberapa tarikan nafas dalam 1 menit. Seperti dalam kita melakukan kegiatan bernyanyi. Ya, ada yang tahu bernyanyi? Silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu. Ya, silakan berdiri. Silakan nyanyikan lagu kemerdekaan. 1, 2, 3. Banyak? Iya. Kenapa bisa memerlukan napas yang cukup banyak? Karena itu termasuk ke dalam tangga nada diatonis mayor. Ya, jadi menyanyikannya tangga nada tersebut merupakan lagu yang bersemangat. Ya, susunannya ada berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekali lagi susunannya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari berapa? Dari tangga nada diatonis dalam 2 jenis, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada yang kita lihat dalam contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut ini. Kita lihat susunannya. Mohon diperhatikan. Silakan ditulis di dalam buku kalian. Nah, ini ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis di buku kalian dulu. Sudah selesai menuliskan, ada? Perhatikan ke depan. Ini ada jeda atau urutannya. C ke D berapa nilainya? 1. D ke E? 1. E ke F? 1,5. F ke
ke G? 1. G ke A? 1. A ke B? 1. B ke C? Iya. Lihat nih untuk nilai-nilainya. Do nilainya 1. Re nilainya 2. Mi nilainya 3. Fa? So? La? Si? Do? I. Ya. Ya, jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anak-anak, tugas dari Bapak hari ini, silakan menyanyikan lagu tentang organ pernapasan secara bersama. 1, 2, 3. Ya, Bapak minta satu orang dari satu kelompok untuk mewakili menyanyikan sebuah lagu bersama teman-temannya. Silakan, ada yang mau? Ini silakan berdiri. Silakan menghadap ke teman-teman kalian. Nah, 1, 2, 3. Yang lain tanya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Seputar pelajaran kali ini? Semuanya mengerti? Ya. Kesimpulan yang didapat oleh kita dalam pelajaran di hari ini yaitu yang pertama kita tahu tentang organ pernapasan pada manusia. Ada hidung, ada paring, ada laring, ada trakea, bronkus, paru-paru, juga ada diafragma. Selanjutnya kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa? Kata kapan? Kata di mana? Selanjutnya kata bagaimana dan mengapa tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi di dalam tugas kalian. Selanjutnya kalian sudah bisa menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor. Bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam tangga nada mayor dan mana yang termasuk ke dalam nada minor. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dari seluruhnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan atau membesarkan? Ya. Itu semua berkat kerjasama kita dalam keseriusan pelajaran hari ini. Untuk pelajaran di minggu besok atau hari besok bisa masih berlanjut. Kita akan masuk ke dalam tema 2, subtema 1, tapi pembelajarannya pembelajaran 3. Untuk tugas di rumah, kalian bisa mempelajari dan mencatat apa yang dalam buku yang sudah Bapak berikan yang ada di halaman 19. Silakan
di rumah dipelajari dan ditulis apa yang ada di sana. Pembelajaran dari Bapak cukupkan sekian. Untuk menutup kegiatan pembelajaran di hari ini, kita akan membacakan doa sebelum kita pulang ke rumahnya masing-masing. Silahkan dipimpin oleh KM ke depan. Dulu silakan keluar. Kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Hajar Zakiah dari SDN Linggajaya, Kecamatan Salopa, CGP Angkatan 8, Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Bunda Liana Sari MPD. Selamat datang Bunda, apa kabar? Dan juga ditemani rekan saya, Bapak Aceng Permana SPDI. Beliau adalah guru yang sudah saya observasi. Kemarin sudah dilakukan 2 kegiatan, pra-observasi dan observasi. Supervisi yang dilakukan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, supaya tahu dan tindak lanjut ke depannya agar pembelajaran lebih baik. Sedangkan pasca observasinya adalah untuk mengevaluasi dan berbenah diri dan juga merefleksi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya kemarin. Apa kabar Pak Aceh? Alhamdulillah baik Bu. Nah, kemarin saya sudah mengobservasi Bapak ke kelas dan Bapak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika kemarin saya observasi Bapak di kelas? Saya saat mengajar di kelas merasa sangat senang, bersemangat, tetapi merasa deg-degan rasanya Bu, karena baru pertama kali diobservasi oleh Ibu dan masuk ke dalam kamera Ibu. Begitu perasaan saya. Merasa gugup ya Pak ya? Iya. Adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Hal baik dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, jelas metode yang saya gunakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya Bu. Ya. Kelebihannya adalah meningkatkan keterampilan sosial siswa, terus kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat cukup lama untuk mencapai target yang dibutuhkan. Ya, nah kalau memakai skala ya Pak, dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Pak Aceh itu sekarang di mana? Posisi saya mungkin antara 6 dan 8 Bu. Ya, nah apakah adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya Pak? Ada. Dalam pembelajaran saya harus terus membantu siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasannya sendiri. Iya, berarti jadi lebih ke mengefektifkan siswa ya Pak, Iya, dan iya. memenuhi kebutuhan murid yang beraneka ragam. Iya. Nah, rencana Bapak kedepannya untuk mengcover kebutuhan murid yang beraneka ragam seperti apa Pak?
ya mungkin dengan melakukan pembelajaran yang diferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional untuk menggugah kesadaran murid supaya termotivasi dalam pembelajaran. Ya, nah sehubungan dengan rencana Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, kira-kira nih kapan Bapak akan memulainya di kelas? Mungkin saya akan mempersiapkannya dulu, terutama membuat rencana pembelajaran lalu dilaksanakan di kelas. Ya, nah untuk selanjutnya, komitmen apa terhadap pembelajaran di kelas yang akan Bapak laksanakan? Komitmen saya mungkin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dan diharapkan murid berkarakter lebih baik yang berakhlakul karimah. Ya, mungkin itu saja Pak yang akan saya tanyakan, yang sudah saya tanyakan. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Iya, Terima kasih ya sama-sama, Pak. Bu. Ya, dan untuk selanjutnya, Bunda silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih Ibu Kiki sebagai CGP saya angkatan 8 dan yang terhormat Pak Aceh, saya diobservasi yang diobservasinya. Setelah tadi punya melihat percakapan yang disampaikan, ternyata Ibu Kiki itu sudah melaksanakan observasi sesuai dengan alur-alur Tirta ya. Jadi sangat jelas kepada observannya, sehingga sang observan meskipun awalnya gugup tapi pada akhirnya bisa juga menjawab dengan sangat bagus. Kemudian dilihat di sini Pak Aceh juga sudah menemukan metode yang digunakan sehingga bisa diketahui kelemahan dan kelebihan yang disampaikan. Kemudian rencana pengembangannya juga sudah bagus dan pembelajaran berdiferensiasi ternyata Pak Aceh sudah memahami, sudah dikasih tahu ya Sudah. Terima kasih. Dan PSK-nya juga mungkin lebih harus diterapkan lagi ya. Iya. Kemudian komitmen yang akan dilaksanakan itu juga sudah sangat bagus. Mungkin dilanjutkan untuk selanjutnya lebih baik. Dari itu segitu. Iya. Terima kasih Bunda untuk kunjungannya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.